Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kristianti, NIM saya 21 11 39 24. Di sini kita akan belajar tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Komputer generasi pertama ada pada tahun 1940 sampai 1959 yang bernama ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator. Merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. Anders John W. Maudslay dan John Presper Eckert di Moran School of Electrical Engineering, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang 167 meter kuadrat. Selanjutnya yang kedua, mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikannya pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDVAC. EDSAT Electronic Delay Storage Automatic Calculator dan UNIVAC 1 dan 2 Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert dan Maudslay. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat. Dengan konsep itulah, John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. Selanjutnya ada komputer komersial pertama. Pada pertengahan 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut. Komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka, huruf, dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di US pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964.
Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Yang keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic disk. Yang kelima, kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Yang terakhir, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ada pada tahun 1964 sampai 1970, terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu berbentuk yang sangat kecil, secuil silium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1960 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB atau kilobyte memori dan 8 bit untuk core memori, dapat digunakan untuk multiprogram. Integral circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mesinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem di bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan NEC PC. Komputer generasi ketiga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Yang ketiga, kapasitas memori lebih besar. Yang keempat, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik. Yang kelima, penggunaan listrik lebih hemat. Yang keenam, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Yang ketujuh, telah menggunakan terminal visual, display, dan dapat mengeluarkan suara. Komputer generasi 4 PDP-11. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II, PDP-11, VisiChart, dan Altair, yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M atau Control Program for Microprocessor, dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau generasi 5 1980-an sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal, yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Akhirnya komputer generasi kelima ini IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh W. William Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence,
Selain itu juga berbasis Graphic User Interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Platinum 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 MIPS million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Platinum 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Platinum 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit pertama. Komputer generasi 6 atau masa depan. Dari sisi teknologi beberapa ilmuwan, komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.